Shalom. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Ripka Dia Susanti. Pada kesempatan sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bersabar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika segala sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan rencana apapun yang kita inginkan, maka kesabaran itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ujian sejati dari kesabaran itu adalah ketika hak-hak kita dilanggar. Contohnya, pada saat kita mengendarai mobil, pada saat kita mengendarai motor, ada mobil lain atau motor lain yang memotong jalur kita di jalanan. Apa kita akan tetap bersabar atau kita akan marah-marah? Contoh yang kedua, ketika kita diperlakukan tidak adil. Contohnya lagi, ketika orang-orang mengejek iman kita. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk marah ketika menghadapi masalah atau pencobaan di dalam hidup. Alkitab menyatakan bahwa kesabaran sebagai salah satu buah roh. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayat ini menjelaskan tentang 9 buah roh yang merupakan sifat dan kebaikan Tuhan Yesus. Buah-buah roh ini menandakan bahwa Roh Kudus berada di dalam diri kita. Jikalau kita memiliki kasih, kalau kita memiliki sukacita, kalau kita memiliki damai sejahtera, kalau kita memiliki kesabaran, kalau kita memiliki kemurahan, kalau kita memiliki kebaikan, kalau kita memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, berarti Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Meskipun sebagian besar orang menganggap kesabaran sebagai tindakan menunggu yang pasif. Sebagian besar kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kesabaran di dalam Perjanjian Baru adalah kata-kata yang aktif dan kuat. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat
ini di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama mengandung beberapa hal, yaitu perlombaan harus dilakukan dengan tekun, yaitu dengan kesabaran dan ketabahan. Perlombaan harus dilakukan dengan cara yang sama seperti orang-orang kudus, yaitu maju terus hingga mencapai garis akhir. Perlombaan harus dilakukan dengan membuang dosa-dosa yang menghambat. Perlombaan harus dilakukan dengan mengarahkan pandangan, mengarahkan hati dan pikiran kita, hidup kita kepada Yesus. Perlombaan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar adalah percobaan untuk menyerah kepada dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab, kesabaran berarti dengan tekun menuju pada tujuan. Bertahan di dalam pencobaan ataupun dengan penuh harap menunggu tergenapinya sebuah janji. Kesabaran itu tidak dibangun dalam satu malam. Kuasa dan kebaikan dari Tuhan itu sangat penting di dalam membangun kesabaran. Kolose 1 ayat yang ke-11 berkata bahwa kita dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sementara di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4 menguatkan kita untuk tahu bahwa pencobaan adalah cara yang Tuhan gunakan untuk menyempurnakan kesabaran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kesabaran kita ini ditumbuhkan dan diteguhkan dengan apa? Dengan bersandar kepada kehendak dan waktunya Tuhan. Karena waktu dan kehendak Tuhan itu adalah sangat sempurna. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayatnya yang ke-26. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabaran dengan mengabaikan penghinaan-penghinaan. Tekun memikul salib. Jika kita meneladani Yesus, kita pun harus bisa mengabaikan segala penghinaan-penghinaan bagi kita, dan kita tekun memikul salib kita. Bagaimanakah kita menunjukkan kesabaran? Yang kesabaran itu merupakan karakter dari Yesus. Poin yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, reaksi pertama dari seseorang adalah, kenapa
harus saya? Kenapa saya sih Tuhan? Kenapa saya sih Tuhan harus menghadapi masalah ini? Kenapa harus saya sih Tuhan yang harus mengalami cobaan ini? Kenapa bukan dia? Kenapa harus saya Tuhan? Tetapi Alkitab mengatakan kita harus bersukacita dalam kehendak Allah. Filipi 4 ayat 4 berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1 Petrus 1 ayatnya ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Surat ini menggambarkan penderitaan Kristus sebagai teladan bagi kita, bagi orang percaya di dalam menghadapi penderitaan. Dan beberapa hal yang dapat kita petik dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 adalah pencobaan untuk memurnikan iman kita, supaya kita memiliki iman yang kuat dan murni. Karena iman yang kuat dan murni lebih berharga daripada emas. Pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Pencobaan akan berakhir dan akan menghasilkan buah-buah yang berharga. Tuhan memandang ketabahan dan iman kita sebagai sesuatu yang berharga. Jikalau kita tetap setia kepada Yesus, kita taat dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Amin. Poin yang kedua, kita harus memahami rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit agar kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Di lain kesempatan Tuhan ingin mengizinkan, Tuhan mungkin mengizinkan pencobaan untuk menguduskan karakter kita, untuk memperbaharui karakter kita menjadi lebih baik. Kita harus mengingat bahwa semuanya itu bertujuan demi pertumbuhan kerohanian kita, demi pertumbuhan iman kita. Dan semuanya itu semata-mata kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus mengingat janji-janjinya Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi termasuk untuk mencobai kesabaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika
hati kita dilukai, saat itulah Tuhan ingin kita belajar untuk mengampuni. Ketika kita merasa sendiri, saat itulah Tuhan ingin kita belajar untuk ketegaran. Ketika usahamu tidak dihargai oleh siapapun, saat itulah Tuhan ingin kita belajar arti suatu ketulusan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan meminta kita untuk bersabar. Kenapa? Karena ketidaksabaran itu seperti pasir hisap. Semakin kita tidak sabar, semakin kita panik, maka semakin kuat pasir itu menghisap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, belajarlah untuk bersabar. Karena kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada untuk kita dan selalu memberkati kita. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless and love you all. Shalom.